Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, jadi pada pembahasan kita kali ini, kami akan membahas tentang menakar partisipasi para pemilih di Kota Medan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sahabat semuanya udah pada tahu nggak sih apa itu partisipasi politik? Jadi partisipasi politik itu adalah keikutsertaan kita dalam berbagai macam kegiatan yang berbau dengan politik, baik itu pemilu ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan politik. Nah, untuk pembahasan kali ini kan kita lebih membahas kepada pemilu di Kota Medan yang jumlah partisipasi itu sangat rendah. Bahkan pada tahun 2015 kita itu hanya mencapai 25%, di mana kita itu menjadi kota paling rendah tingkat partisipasinya untuk pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kenapa sih bisa sampai seperti itu, dan bagaimana sih keadaan pilkada yang akan datang di akhir 2020 nanti? Apakah semakin menurun presentasi partisipasi masyarakat Kota Medan atau bisa semakin meningkat dengan adanya pandemi Covid sekarang ini? Jadi untuk mengupas tuntas pembahasan kita kali ini, saya akan beri kesempatan untuk Saudara Faiz Albar Nasution sebagai akademisi untuk menjelaskan. Sobat literasi, pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang menakar partisipasi pemilih di Kota Medan. Nah, melihat di Pilkada 2020 ini nantinya akan dilaksanakan di 9 Desember, tentunya kita harus memiliki perhatian khusus lah melihat partisipasi di Kota Medan yang masih mengalami tingkat partisipasi yang rendah. Nah, poinnya adalah ketika masyarakat Kota Medan ikut melakukan konsultasi misalnya di pemilu, khususnya di pemilihan presiden, legislatif, nah partisipasi cenderung tinggi ya, seperti misalnya di 2019 partisipasi mencapai 73%, lalu di 2014 bahkan hampir mencapai 80%. Namun pada kenyataannya di pilkada, yaitu di wali kota dan gubernur hingga reformasi dan sampai saat ini partisipasi belum pernah mencapai 60%. Nah, lalu kita harus bagaimanalah melihat penyelenggara pemilu nantinya akan melaksanakan pilkada serentak 2020 di Kota Medan ini ya, melihat juga nantinya penyelenggara akan mempersiapkan diri lah bagaimana nanti melakukan pilkada sesuai dengan protokol Covid kan. Nah, lalu nanti kan karena kasus Covid-19 yang sampai saat ini belum cenderung menurun ataupun melandai, bahkan sampai saat ini berbagai dunia masih masih mempersiapkan diri lah dengan adanya gelombang kedua Covid-19 ini, tentu partisipasi mengancam lah di pilkada ini. Melihat nanti mungkin masyarakat tidak maksimal lah untuk datang ke TPS kan, karena masih berbagai adanya ketakutan lah untuk menggunakan hak pilih. Nah, jadi mungkin nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana nantinya di pilkada Kota Medan ini kita akan menjelaskan bagaimana karakteristik di Kota Medan sendiri, yaitu budaya politiknya seperti apa, lalu misalnya kenapa dia di pemilihan presiden cenderung tinggi tapi di pemilihan pilkada rendah. Nah, itu kan tentunya pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor lah, seperti misalnya ada pendapatnya, misalnya di pendapat si Ramlan Surbakti. Nah, dia menjelaskan bagaimana ada 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu pertama kesadaran politik, bagaimana masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai negara, lalu kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu bagaimana masyarakat akan menilai berbagai kinerja pemerintah ataupun calon, itunya akan mempengaruhi partisipasi. Lalu ada status sosial dan sosioekonomi yang tentunya juga akan mempengaruhi partisipasi. Lalu ada afiliasi politik orang tua, dan lalu ada pengalaman organisasi. Nah, mungkin di 5 poin itu tentunya pasti akan sangat berpengaruh lah terhadap perilaku pemilih di Kota Medan ini. Nah, mungkin lebih lanjut saya persilahkanlah kepada teman-teman pemantik yang bisa menyempurnakan diskusi ini. Terima kasih. Kalau tadi Lopi dan juga Faiz mungkin ada menjelaskan soal apa itu partisipasi dan juga tingkat pemilih di Kota Medan waktu pilkada sebelumnya. Sebenarnya sih kalau mau lihat menakar bagaimana tingkat partisipasi pilkada 2020 yang bakal digelar Desember kalau nggak ada halangan dan nggak ada perubahan lagi, salah satu yang dilihat ya memang yang sebelumnya. Yang terdekat adalah pemilu 2019. Nah, di pemilu 2019 itu tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 70% lebih untuk Pilpres maupun juga Pileg. Nah, namun bagaimana dengan pilkada 2020? Kita bisa lihat yaitu dari perjalanan di proses pilkada yang sudah dimulai dari tahun 2019.
bagaimana sih pembahasan pilkada di Medan? Apakah itu menjadi bahasannya orang-orang di kedai kopi atau tidak seperti itu? Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya sih di Medan pada awal-awal tahun ketika beberapa calon mulai bergerak seperti itu mencari dukungan partai, ya pilkada memang dibahas. Tapi pada Maret ketika COVID-19 mulai menjadi bahasan utama, itu mulai lupa dengan pilkada karena orang-orang mulai fokus untuk menyelamatkan diri masing-masing seperti itu dari ancaman COVID yang pada saat itu sangat-sangat luar biasa pemberitaan dan juga konsentrasi masyarakat. Salah satu yang terbukti itu kalau kita lihat data Google misalnya pada 2020 awal di Maret, orang-orang mencari corona di Google, di search engine itu sangat tinggi. Pilkada tidak ada dicari sama sekali. Nah, di April juga demikian. Di Mei mulai menurun orang mencari soal corona. Tapi yang berubah adalah orang-orang mulai mencari soal streaming film gratis. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang mulai banyak beraktivitas di rumah hingga ya mungkin bosan seperti itu. Dan media-media mainstream termasuk saya yang bekerja di salah satu media online itu sangat jarang membahas pilkada. Kenapa? Karena memang pada saat itu fokusnya adalah bagaimana penanganan corona bisa diberitahukan kepada warga, kepada pembaca, kepada orang-orang di rumah bahwa ini loh yang dikerjakan pemerintah dan ini ancaman yang harus kita lawan seperti itu. Memasuki Juni, pemerintah mulai membuka kembali alur pilkada, mulai membuka lagi tahapan yang sempat terhenti. Rencananya kalau nggak ada halangan memang di bulan Juni ini sudah mulai tahapan yang sempat terhenti mulai dilanjutkan. Tapi apakah itu juga menjadi pembahasan? Hingga saat ini belum. Terbukti dengan berita pilkada itu sangat-sangat sedikit. Medan, setahu saya, bahkan kalau kita search di Google lah paling mudah seperti itu, jarang berita pilkada yang ada di media-media yang ada di Medan seperti itu. Itu membuktikan apa? Bahwa pilkada belum menjadi bahasan utama di tengah-tengah maraknya COVID-19. Dan apakah nanti pada sampai Desember bakal seperti ini? Mengingat katanya kampanye juga tidak bisa kampanye akbar dan juga banyak halangan-halangan. Apakah pemilih akan mau datang ke TPS? Sedangkan pada 2015 yang kondisi normal, itu pemilihnya sangat-sangat terbatas, hanya di bawah 30% kalau saya nggak salah. Dan ya apakah di 2020 ini bakal naik seperti itu? Saya rasa sih kalau kondisinya tetap seperti ini tidak akan jauh berbeda dengan Pilkada 2015 seperti itu. Ada kemungkinan itu naik. Salah satunya jika calon yang nantinya diumumkan oleh partai politik benar-benar menarik seperti itu. Dan ya kita tunggu saja lah pengumumannya, mungkin di bulan September baru diumumkan karena 3 bulan sebelum pilkada seperti itu. Jadi ya kita harus bisa menunggu dan melihat apakah program yang ditawarkan menarik, apakah kampanye bisa seperti biasa normal, dan kita tunggu di 2020 akhir menjelang pilkada, menjelang hari pencoblosan, apakah pilkada ini menjadi bahasan. Kalau tidak, saya yakin pilkada 2020 tingkat partisipasi pemilihnya yang datang ke TPS tidak jauh berbeda dengan pilkada 2015 seperti itu. Pembahasan mengenai pilkada 2020 yang diguncang oleh wabah COVID-19 sehingga harus diundur sampai dengan 3 bulan di bulan 12. Tapi ya pemerintah telah memutuskan pilkada bakal dilanjutkan dengan segala macam protokol yang akan diperlakukan tentunya. Melihat kota Medan tentunya cukup menarik. Di 2015 Medan mendapat predikat sebagai daerah yang paling minim tingkat partisipasi pemilihnya. Tentu ini menjadi sebuah catatan bagi Medan. Di mana pada 2015 hanya mencapai 25% atau setara dengan 507.350 pemilih dari total 1.998.000
835 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Jika kita coba sedikit mundur ke belakang di tahun 2010, tingkat pemilih di Medan sebenarnya tidak juga begitu baik, yaitu hanya sebesar 750.000 sekian atau setara dengan 38% dari jumlah DPT. Nah, tapi fakta yang menarik adalah dalam setiap pemilihan pemilu, mungkin kita coba lihat di 2 pemilu belakangan saja, di 2019 dan 2014, sebenarnya tingkat pemilih di Medan cukup baik, yaitu menyentuh angka 70% ke atas gitu. Misalnya di tahun lalu begitu, pemilu 2019, pada pemilihan Pilpres saja tingkat pemilih di Medan sebanyak 73%. Ini kan sangat jomplang sekali ya dengan tingkat pemilih pada pemilihan wali kota Medan. Nah, ini ada apa? Apakah memang warga kota Medan tidak begitu peduli dengan pemilihan wali kota, hanya peduli dengan pemilihan katakanlah legislatif ataupun Pilpres, atau jangan-jangan ada faktor lain yang menyebabkannya? Nah, dalam hal ini saya coba mengutarakan beberapa faktor penentu dari minim atau maksimalnya tingkat pemilih dalam suatu pemilihan. Yang pertama, yang paling penting adalah soal keakuratan DPT atau daftar pemilih tetap. Bisa kita lihat dalam pemilu belakangan, beberapa pemilu belakangan, tingkat atau jumlah dari DPT Medan sangat terjadi fluktuasi yang lumayan besar, naik turun yang lumayan besar. Misalnya begini, di tahun 2010 Pilkada Kota Medan jumlah DPT sebanyak 1.961.000 sekian. Kemudian pada pemilu 2014 jumlah DPT kita turun hampir 200.000, yaitu 1.746.000. Tentu kan angka 200.000 ini cukup besar. Kemudian pada pemilihan wali kota 2015 ini naik lagi kembali, jumlah DPT-nya menjadi 1.998.000. Sedangkan pada pemilihan gubernur Sumut 2018 turun kembali menjadi 1.520.000. Ada margin hampir 400.000. Ini kan jumlah yang signifikan dan tentunya mempengaruhi persentase dari pemilih pada hari pemungutan suara. Saya coba mengkalkulasikan secara manual, jika pemilih pada tahun 2015 pada pemilihan wali kota Medan mengacu pada jumlah DPT yang ada pada tahun 2018, maka didapat bahwa tingkat pemilih menjadi 49%, bukan lagi 25%. Ini menandakan bahwa jumlah DPT menentukan sekali terkait presentasi pemilih dalam suatu pemilihan. Kemudian misalnya di pemilu 2019 jumlah DPT kita naik lagi nih, dari sebelum 1.500 menjadi 1.614.000 sekian, naik sekitar 100.000 suara pemilih. Ini kan cukup aneh juga gitu ya. Maka mungkin bagi saya ke depannya pada pemilihan bulan 12 nanti, keakuratan jumlah DPT juga sangat penting bagi Medan, bagi KPU Medan, dan bagi pemilih dan bagi calon yang akan bermain dalam pemilihan wali kota Medan. Kemudian berikutnya kita melihat faktor dari sosialisasi, baik dari penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, peserta pemilihan wali kota. Ada asumsi bahwa kenapa misalnya pada pemilihan umum presiden, legislatif bisa mencapai tingkat partisipasi yang cukup tinggi, ini karena akibat maksimalnya mesin-mesin politik, partai politik atau calon-calon dari pemilu untuk berkampanye, untuk bersosialisasi agar turut aktif dalam pemilihan, dalam pemilu. Sedangkan dalam pemilihan wali kota mungkin karena hanya minim calonnya sehingga tidak begitu maksimal sosialisasi yang dibuat. Tapi juga sedikit aneh juga ya, misalnya 2010 kita tahu jumlah calon sangat banyak, ada 10 kalau nggak salah. Kemudian putaran kedua jadi 2 calon. Di 2015 kebetulan hanya 2 calon. Begitu. Kemudian bagi saya sih kalau dalam penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu dan lainnya, mungkin sudah sangat maksimal dalam melakukan sosialisasi pemilihan. Buktinya begini, dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian pemilihan wali kota,
toh juga yang mensosialisasikannya adalah pihak-pihak yang sama, tapi juga hasilnya berbeda. Artinya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari KPU terkait minim atau maksimalnya tingkat partisipasi pemilihan ini. Nah, jadi PR berikutnya adalah bagaimana kedepannya calon wali kota Medan, entah nanti ada berapa pasangan calon, mampu tidak untuk bisa memaksimalkan peran dan posisinya sebagai calon untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan pentingnya ikut memilih dalam pemilihan wali kota Medan tahun 2020. Oke, kalau kita lihat ke belakang pada pemilihan wali kota 2015, sebenarnya cukup masuk akal kenapa bisa tingkat pemilih di Medan hanya sekitar 25%. Kenapa? Mungkin yang saya ingat bahwa beberapa survei terakhir sebelum pemilihan wali kota Medan 2015 memang sudah banyak asumsi berkembang tingkat pemilih di Medan tidak akan tinggi. Nah, ini juga menjadi sebuah katakanlah strategi dari calon wali kota untuk tidak terlalu optimal dalam melakukan sosialisasi atau kampanye, karena juga ada konsekuensi anggaran di situ. Logikanya kalau saya bisa menang dengan hanya kampanye dengan tenaga sekian, yang apa saya harus melebihi tenaga itu gitu. Toh dengan tenaga sekian saya sudah bisa menang dalam pemilihan wali kota Medan. Nah, ini juga yang menjadi tantangan, gimana nantinya katakanlah calon nanti sejauh mana dia bisa meyakini, seberapa besar dia bisa berjuang dalam kampanye, dalam sosialisasi untuk bisa menggapai suara yang cukup maksimal dan dia anggap aman sebagai angka kemenangan dia untuk jadi wali kota Medan, begitu. Nah, kemudian ada faktor dari budaya politik. Nah, kalau kita lihat umumnya budaya politik ya, Medan sih sebagai kota yang cukup maju di Indonesia, cukup besar juga dengan populasi yang lumayan juga, harusnya sudah mencapai tingkat budaya politik yang juga sejalan dengan perkembangan kotanya. Kalau kata Gabriel Almond ada 3 tuh budaya politik, ada yang parokial, ada yang subjek, ada yang partisan. Saya sih juga nggak yakin kalau dikatakan penduduk Medan, warga Medan dalam fase parokial. Aku tidak peduli, tidak. Kita bisa saksikan sendiri di depan mata kita bahwa di tiap-tiap sudut kota Medan hal politik selalu dibicarakan, pembangunan dibicarakan, ekonomi dibicarakan. Ini menandakan bahwa rakyat juga paham terkait apa sih tugas pemerintah dan apa peran dia sebagai warga untuk bisa merubah nasib diri dia, keluarganya dan kotanya. Mungkin ini hanya pendapat saya saja, tapi jika nanti pada pemilihan wali kota Medan ada sinergi yang baik antara calon penyelenggara pemilu, kemudian dihubungkan dengan banyak kelompok atau komunitas masyarakat di kota Medan, ya mudah-mudahan minimal tingkat pemilih di kota Medan naik dari 2015. Mungkin kalau kita bayangkan, kita harapkan menyamai pencapaian di pemilu 2019 yang mencapai 73%, sedikit sulit. Tapi harusnya mampu naik dari angka 25% itu. Kemudian terkait narasi golput, dikatakan bahwa banyak orang Medan yang golput pada pemilihan wali kota. Nah, golput sendiri juga memiliki 2 makna. Ada golput dalam pengertian apatis, ada golput dalam pengertian politis. Kita mau meletakkan pemilih Medan ini di bagian golput yang mana? Apakah golput yang politis atau yang apatis? Nah, kalau golput yang apatis, dia memang tidak peduli sama sekali dengan apa itu pemilihan, mau siapa aja pemimpinnya ya saya sama saja. Itu kan golput yang sangat apatis. Ada juga golput yang politis, bentuk dia menentang adanya katakanlah pemilihan, atau bentuk dia menentang si calon yang dianggap tidak cocok menjadi sosok pemimpin di kota Medan. Iya, dia memilih untuk tidak memberikan hak suaranya. Nah, ini juga perlu kajian mendalam terkait hal itu. Saya rasa nanti ke depannya calon mesti banyak melakukan kajian-kajian terkait perilaku pemilih di kota Medan yang memang cukup aneh dan cukup membingungkan. Itu sih. Terima kasih.